dokter kecantikan Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya melontarkan serangkaian reaksi keras menanggapi gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, tidak hanya menilai gugatan itu lemah, Reza Gladys bahkan menyinggung kemungkinan gugurnya gugatan perdata tersebut jika Nikita Mirzani divonis bersalah dalam kasus pidana yang sedang menjeratnya. Berikut adalah 5 poin utama dan reaksi keras Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya menyatakan keheranannya atas gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani di pengadilan. Ya, menurut tim kuasa hukum Reza Gladys, gugatan tersebut terkesan tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka mengaku bingung mengapa Nikita Mirzani memilih menggugat dirinya. Ia juga menilai substansi gugatan PMH tersebut sangat lemah sehingga ia siap menghadapi proses persidangan. Ya, dalam hal ini kami perlu sampaikan bahwa persidangan hari ini hanya sebatas untuk memeriksa berkas ya para pihak. Ya, dan kami mewakili dari tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian hari ini dibatalkan, ditunda ya maksudnya, untuk kemudian 2 minggu ke depan. Ya, jadi di dalam hal ini kami mencoba untuk berretorika, berdialektika, dan berlogika tentang frasa hukum, perbuatan melawan hukum. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah klien kami itu melakukan perbuatan hukum. Ya, saya ulangi. Dr. Reza Gladys melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Ya. Dia melaporkan, menyampaikan bahwa dirinya sebagai korban terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Dan kemudian ketika berbicara tentang perbuatan melawan hukum, on rahmatikdat, berarti ada seseorang ya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, kalau kemudian klien kami ketika melaksanakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, saya masih bingung di manakah letak kesalahan klien kami sehingga dikatakan dia melakukan perbuatan melawan hukum sementara dia sudah membuat perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Seharusnya penggugat menguji dulu ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 108. Baru kemudian melakukan gugatan. Digugat karena mengalami kerugian. Ya, kerugian. Kalau menurut pendapat kami, ini bukan kerugian. Orang makan tidur gratis berbulan-bulan dalam penjara, menurut kami itu keuntungan. Ya, bukan kerugian. Siapa yang rugi dikasih makan gratis? Ya, nginap, makan gratis, semua gratis, berarti bukan kerugian kan? Keuntungan bukan? Ya, jadi menurut kami ini bukanlah suatu kerugian. Jika kami nggak tanggapi kerugiannya, menurut kami adalah suatu keuntungan. Diduga tergugat ini, digugat tergugat ini, diduga ya bahwa tergugat ini juga telah melakukan ya perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu, ya kan, untuk melakukan kerjasama. Setelah terjadi kerjasama, kemudian hasil kerjasama itu dijadikan bukti untuk melaporkan penggugat ini di kasus pidana. Nah, perbuatan inilah biasa disebut penipuan ya, teman-teman ya. Wartawan ini bukan hanya di pidana itu ada penipuan. Di dalam hukum perdata pun juga ada penipuan. Pasalnya adalah 1328. Boleh kalian buka semua ya. Itu ada. Dasarnya karena adanya bujuk rayu tadi itu. Ya, niatnya bukan untuk kerjasama, tapi memang dengan sengaja ya. Dan dapat dibuktikan adanya dia merekam dan lain-lain semuanya. Kemudian semuanya itu dijadikan bukti dalam kasus pidana.
kuasa hukum Reza Gladys menyebut bahwa gugatan Nikita Mirzani salah alamat yang mana seharusnya tidak dialamatkan kepada Reza Gladys, melainkan institusi hukum. Mereka secara spesifik menyebutkan agar Nikita Mirzani berani mengarahkan gugatan ke institusi hukum yang lebih tinggi, seperti Kapolri, Kejaksaan Agung, atau pengadilan, daripada menggugat dirinya. Namun di sisi lain, mereka juga menyarankan Nikita Mirzani untuk tidak kembali mencabut gugatannya tersebut. Jadi gugatan ini kan PMH itu ya ada 244 miliar. Padahal pokok dari gugatan yang sifatnya material itu 4 miliar. Nah 4 miliar ini dari awal perkara pidana, itu kita tahu siapa yang menyita duit itu. Keberadaan uang itu di mana sekarang? Adanya mulai dari tingkat penyidikan di Polri, tingkat kejaksaan dilanjutkan penyitaan oleh kejaksaan, dan terakhir di tingkat pengadilan. Nah, jadi uang 4 miliar itu yang sifatnya material 3,4 ya, pada saat 3,4 itu ada di dalam penyitaan siapa? Harusnya itu yang digugat. Siapa? Itulah dari Kapolri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan. Nah, yang lainnya turut tergugat, baik Reza maupun PT. Nah, yang 200 sekian itu imaterial. Nah, seolah-olah kegiatan tertunda, padahal yang tertunda itu sebenarnya klien kami di sini. Tidak bisa melaksanakan kegiatan, kemudian proses dia di luar juga kita tahu bagaimana keadaan bisnisnya. Ya, itu kami kira ya, kalau dari awal itu gugatan perdata seperti tadi sampaikan melalui perbuatan prestasi, itu lebih tepat. Lebih tepat dia, karena apa? Posisi ada waktu 1 tahun. Nah, dalam tindak pidana kemarin kita kan sama-sama mendengar prosesnya terjadi, ahli menyampaikan seperti apa. Tapi ya itu sifat pidana, tapi sifat perdata itu yang jelas immaterial itu boleh, tapi material itu adalah pada posisi di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan. Jadi itu ya, menyangkut uang 2,4 itu. Jadi bukan perbuatan melawan hukum. Kita nggak tahu, prestasi sudah dicabut, padahal itu arahnya lebih tepat. Nah sekarang perbuatan melawan hukum, pidananya sedang jalan. Perbuatan melawan hukum itu mestinya tergugat satu, itu Kapolri, karena dia yang menangkap dan menyita. Dilanjutkan oleh Kejaksaan, jadi Kejaksaan Agung. Itu juga masalah penahanan dan penyitaan, dilanjutkannya langsung ke pengadilan juga melakukan penahanan. Jadi 3 institusi ini harusnya sebagai tergugat, kami ini turut tergugat gitu. Bahwa setiap warga negara boleh mengajukan gugatan, apapun namanya boleh. Namun di dalam gugatan itu kan ada gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan uang yang tadinya nilainya 4 miliar, saat ini sisa 3, berapa Bang? 3,6 ya? 3,4. Nah artinya yang dirugikan siapa, yang menggugat siapa? Sekarang yang menyita uang itu adalah kepolisian. Dari kepolisian pindah ke kejaksaan dan saat ini di pengadilan. Artinya pengadilanlah yang berwenang menahan uang itu. Jadi bukan kami. Kami sudah dirugikan dari pihak kami, justru kami digugat perbuatan melawan hukum. Artinya kerugian dari penggugat ini apa? Itu perlu kami tanyakan. Gugatan ini biar sampai tuntas untuk membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin itu. Jadi jangan gugat, cabut, gugat, cabut, gugat. Tim kuasa hukum Reza Gladys menyatakan keyakinan kuatnya bahwa gugatan PMH yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap dirinya akan gugur secara otomatis. Keyakinan ini didasarkan pada proses hukum pidana yang saat ini sedang menjerat Nikita Mirzani. Mereka dengan tegas menyebut bahwa jika Nikita Mirzani pada akhirnya divonis bersalah dalam kasus pidana, maka gugatan perdata PMH yang sedang berjalan di pengadilan akan gugur dan tidak berlaku. Pernyataan ini bukan hanya sekedar pandangan pribadi, tetapi juga merupakan peringatan keras kepada Nikita Mirzani bahwa gugatan perdatanya berisiko sia-sia
jika ia tidak berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus pidana. Klien kami sedang melakukan perbuatan hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Karena klien kami merasa menjadi korban atas dugaan tindak pidana pemerasan yang sekarang sedang diuji mengenai adanya suatu ancamannya. Apakah ada suatu ancaman di dalam perkara pidananya? Jadi kalau misalkan di perkara pidana itu ternyata terbukti ancamannya, maka apa yang dikatakan mereka selama ini terkait adanya suatu kesepakatan, maka dengan kata lain itu batal demi hukum. Jadi tidak bisa dikatakan suatu kesepakatan bila ada suatu ancaman. Makanya seharusnya saya pikir gugatan ini sangat terburu-buru lah, tanpa melihat dulu terkait kasus pidananya. Kalaupun memang ini nanti putusan pidananya Nikita Mirzani divonis bersalah, maka saya berpikir itu adalah suatu gugatan yang sia-sia yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Mungkin itu aja. Tim kuasa hukum Reza Gladys melontarkan harapan sekaligus desakan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait kasus pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Ya, mereka secara spesifik berharap agar JPU memberikan tuntutan yang berat dan tidak main-main. Nah, ini adalah napas terakhir dari penuntut umum sebelum dia melangkah upaya hukum lainnya. Artinya apa? Maksimal dia berjuang untuk menyatakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Nikita Mirzani dan Ismail itu nyata-nyata telah melanggar tindak pidana. Jadi masalah penuntutan itu ada di kewenangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nah, sebelum nanti Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan materinya, tuntutannya, dia akan menggambarkan perbuatan-perbuatan seperti apa sejak dari awal sampai kepada akhir persidangan, yaitu Nikita dengan segala sikap di persidangan. Nah, itu pertimbangan memberatkan dan meringankan. Nah, apabila semua sudah terurai, maka dia akan memberi tuntutan yang seberat-beratnya. Itu yang seberat-beratnya. Pertimbangan meringankan itu nanti ada di ranah majelis hakim. Tapi kewenangan seberat-beratnya itu dengan catatan perbuatan itu terbukti dari 3 perbuatan IT, 369 dan perbuatan TPPU. TPPU itu udah terikat pasal yang memberatkan itu, sangat berat itu. Jarang terjadi seperti kasus ini dihadapin. Oleh karena itu, ini sidang menarik perhatian masyarakat. Ini sedang termasuk PK-ting, perkara tindak pidana yang penting. Oleh karena itu, penuntutan itu juga idealnya seorang penuntut umum itu akan memaksimalkan apa yang menjadi tuntutan hukumnya. Di sisi lain, tuntutan JPU terhadap Nikita Mirzani diketahui sudah dibacakan, di mana Nikita Mirzani dituntut 11 tahun pidana dan denda 2 miliar rupiah. Tuntutan ini dia merasa, saya merasa tidak bersalah gitu. Nah, kami juga sebagai tim penasihat hukum dalam kasus pidana ini mempunyai keyakinan yang besar bahwa kemudian Nikita itu harus bebas gitu. Apa keyakinan kami itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada bukti, didasarkan pada pengakuan dari korban sendiri, didasarkan pada ahlinya mereka sendiri dari kejaksaan, didasarkan pada dokumen, ya. Sehingga kami mengkonter itu dengan ahli dan saksi kami gitu. Nah, semua rangkaian proses hukum ini sudah terjadi, sampailah kami kepada tahap kesimpulan bahwa Nikita ini harus bebas. Apapun tuntutannya, tak gentar harus bebas. Tak gentar, tetap kita lawan gitu. Lawan dalam arti melawan secara hukum ya, bukan melawan dengan fisik, bukan. Kita melawan dengan keilmuan, kita melawan dengan argumentasi hukum yang kita yakini sampai hari ini Nikita harus bebas. Tim kuasa hukum Reza Gladys melontarkan tudingan serius dengan menyebut tindakan Nikita masuk dalam kategori kejahatan kerah putih atau white collar crime. Tudingan ini dilontarkan Gladys sebagai bagian dari upaya untuk mendesak aparat hukum agar memberikan hukuman yang setimpal.
Menurutnya, perbuatan yang dilakukan Nikita harus mendapat efek jera yang maksimal. Kami sebutkan ini adalah dugaan kejahatan white collar crime. Ya, artinya ini berbeda dengan blue collar crime. Ya, jadi kalau biasanya pelaku-pelaku white collar crime ini pinter-pinter nih. Ya, perlu saya sampaikan. 1 laporan Dr. Reza dilawan 4 laporan, 3 gugatan. Luar biasa kan? Nah, artinya ada upaya-upaya penutupan kejahatan-kejahatan yang akan dilawan Dr. Reza dan Dr. Otubah Mufid. Predikat crime itu kan kami anggap adalah berdasarkan white collar crime. Artinya kami berharap penegak hukum dalam hal ini penuntut umum dan majelis hakim nantinya dalam putusan harus maksimal. Kenapa? Pelaku-pelaku kejahatan white collar crime ini susah disentuh, tetapi luas efeknya terhadap masyarakat. Saya pikir itu pesan yang penting bagi penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku white collar crime. Di sisi lain, Nikita Mirzani tampak masih tak mengakui tudingan Reza Gladys, bahkan dengan berani menyindir Reza Gladys melalui sosial media Instagramnya yang dikelola langsung oleh timnya. Nah, iya maksud aku gini, kalau kan bukannya aku membela, balik lagi ya Mail ya. Bukan aku membela kan, karena Oven ini cerita aja ke Mail. Iya, nggak apa-apa. Kan yang pertama itu si serum aku, itu ada ingredientsnya gitu maksudnya. Ya intinya maksudnya apa ya, bingung. Tadi aku dibilangnya, lah udah salah bela gitu kan intinya. Intinya kalau kan yang lain produk aku juga ya insya Allah banyak yang nggak over, banyak yang bagus gitu. Nah kira-kira kalau gimana ya ilmunya biar dibantu di review gimana caranya gitu, aku bingung. Oh iya, itu gampang. Bisa ya Mel ya? Bisa dong, bisa. Itu nanti aku tinggal konfirmasi, aku bilang ke sini kita. Oh ya udah kalau itu aman gitu. Pokoknya dok, itu aman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.